apapun narasi ucapan Yesus, mau dia hamba, mau dia apa, pasti tetap Anda mengimani dia itu Tuhan gitu loh. Karena Anda Kristen. Kristen itu memang tugasnya imannya menuhankan Yesus. Tapi Yesus yang bukan Kristen, yang mengajar di tengah bangsa Yahudi, dia menyembah Tuhannya yang disembah oleh orang Israel. Gitu. Saya memberikan dua dalil ya tentang kamu kan lebih menyoroti tentang perkataan Tuhan Yesus sendiri ya. Oke lah, kita akan menyoroti kata-kata Tuhan Yesus, siapakah dirinya menurut dia gitu kan. Di dalam Bible banyak bercerita tentang dirinya itu sendiri. Contoh, Yesus mengatakan dia itu adalah guru dan Tuhan tuh. Nah, yang kedua di dalam Lukas 4:12 dia mengatakan di situ, Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan Yesus mengklaim dia itu adalah Tuhan Allah. Jadi menurut Kristen. Loh, itu perkataannya langsung, bukan itu Bible yang mengatakan begitu. Yesus menjawab katanya. Loh, siapa yang berbunyi itu di dalam Lukas 4:12? Siapa yang berbunyi itu? Siapa Lukas yang 4 berkata itu? Baca ucapan sebelumnya. Siapa yang menyampaikan itu? Iya, itu ucapan Yesus. Yesus menjawabnya, katanya ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Siapa yang berkata begitu? Yesus yang berkata. Nah, dia mengatakan dia adalah Tuhan dan Allah kan? Bukan. Itu menurut Kristen. Loh iya, coba ini Bible yang mengatakan. Coba baca. Coba pahami dulu, Iya, kita pahami. Itu Yesus lagi dialog sama iblis. Oke. Ya di padang gurun, betul. Betul. Coba ucapan iblisnya apa? Ucapan iblisnya. Oke, kita melihat ya di di ayat sebelumnya. Ayat 9. Kemudian ia membawa ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu di sini, ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini perkataan sang iblis itu. Ini Yesus, bentar, sabar. Sabar. Ini kita lanjutkan dulu. Ayat 12. Ini Tuhan Yesus menjawab. Katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, siapa yang sedang dicobai di situ? Nah, kata Yesus. Jawab dulu. Siapa yang dicobai di situ? Jangan mencobai Tuhannya. Iya, siapakah yang sedang dicoba di situ? Loh, yang akan mengutus malaikat. Jawab dulu itu. Ya ini, jawab dulu Tuhannya yang akan mengutus malaikat agar Yesus tidak kena batu. Iya, siapa yang sedang dicoba di situ? Kata Yesus jangan mencobai Tuhannya. Yesus. Siapa yang sedang Loh, coba yang di padang gurun itu yang oke, saya ini ya. Coba saya tanya lagi. Di padang gurun siapa yang dicobai? Yesus. Nih, Yesus lagi dicobai. Yesus. Oke, enggak dengerin. Yesus lagi Oke, baik. Boleh saya berbicara? Oke, saya bilang. Kamu nggak menjawab pertanyaan saya. Kamu nggak. Yesus tuh lagi dicobai oleh iblis. Yesus lagi dicobai. Saya baca kalimatnya ya. Tuhan Yesus ya. Nih kata iblisnya dulu sebelumnya. Sebab ada tertulis mengenai engkau. Berarti mengenai Yesus, oke? Nah, ia akan memerintahkan malaikatnya untuk melindungi engkau. Ia di situ siapa? Tuhan, Bapa, Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus. Ia akan Bapa, ya. Nah, dia akan Tuhannya Yesus. Memerintahkan malaikat. Yang dicobai siapa? Anak orang namanya Yesus. Gimana sih? Yesus kan? Betul nggak? Iya, yang Yesus lagi dicobai oleh iblis. Iblis pinter ngutip dalil.
Di situ Iya, apa? Tuhan Yesus nih. mengatakan, Ya itu kan saya Tuhan bilang Yesus mengatakan, kalau Kristen pasti mengimaninya Tuhan, yang Tuhan di situ adalah Yesus. Saya bilang itu memang Kristen begitu. Tapi kalau Yesus bukan dia, apa dia katakan? Jangan engkau mencobai Tuhanmu. Kan gitu. Maksudnya apa? Kenapa Yesus berkata begitu? Karena iblis berkata, karena dia akan memerintahkan malaikatnya untuk menatang engkau, untuk melindungi Yesus supaya Yesus tidak kena batu. Nah, menurut di sini, Yesus, di sini kalau Kristen, ada 3 pasti tokoh ya. Yesus. Sabar. Ya, Kita ada 3. melihat konteksnya ada 3 tokoh ya. Betul. Yang pertama iblis, yang pertama Bapa dan Tuhan Yesus, betul? Ya, betul. Nah, yang sedang yang mencobai adalah iblis, yang Kayaknya sedang dia- dicobai adalah, sabar dong. Kita harus melihat kan alur ceritanya kan. Yang sedang dicobai adalah Tuhan Yesus. Ya. Jadi di sini di ayat 12 Yesus menjawabnya, katanya ada firman tuh, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya kan? Nah, yang dicobai di sini adalah Tuhan Yesus. Yang dia mengatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Berarti Yesus di situ mengaklaim dirinya Tuhan. Betul enggak? Waduh. Itu untuk Kristen, untuk Kristen. Loh, Iya. ini perkataan siapa? Perkataan siapa ini? Ini perkataan siapa? Iya, untuk Ini Kristen. perkataan siapa? Perkataan Yesus. Nah, terus Untuk Kristen, menurut untuk- Kristen itu siapa? Ya, menurut Kristen itu Yesus Tuhannya kan? Yes. Ya, menurut Kristen, menurut Yesus, bukan dia Tuhannya, tetapi ketika iblis berkata, nanti Tuhan akan memerintahkan malaikatnya. Loh, iblis kok tiba-tiba ngetes Tuhan? Yesus suruh loncat Yesus suruh bunuh diri dari gurun ke bawah. Oke? Coba kamu loncat, Sus, kata iblis. Nanti Elohim akan perintahkan malaikat, akan menatang engkau, biar engkau itu tidak sampai terantuk batu. Loh, nah di situ dia mencoba Tuhannya Yesus agar mengutus malaikatnya melindungi Yesus. Yesus jawab, jangan engkau cobai Tuhan Allahmu, jangan kau coba-cobai Tuhanku. Gitu. Itu menurut Yesusnya. Kalau menurut Kristen, sekali lagi memang itu Yesus Tuhannya. Kan saya bilang tadi bedanya. Bedanya Kristen dengan pernyataan Yesus. Oke. Ya, itu menurut Alif ya. Mengatakan bahwa yang di di situ Menurut Yesus, menurut Kok jadi Yesus, menurut Pak. ya saya sih? Oke. Di mana di situ akan ada malaikat yang akan melindungi engkau. Nah, di ayat 9 ini, jika engkau anak Allah, ya kan? Artinya bahwa di sini ada pengakuan dari sang iblis itu bahwa engkau adalah anak Allah. Ada pengakuan tersendiri kepada Tuhan Yesus. Ya kan? Bahwa jika engkau anak Allah, ya, maka jatuhkanlah dirimu. Iya kan, maka ada malaikat-malaikat yang akan melindungi engkau. Artinya di sini ada pengetahuan yang diketahui iblis tentang siapakah itu Yesus, di mana dia mengutip di dalam Mazmur 190 Itu Mazmur 91 itu. Mazmur 91 ayat 11 itu. Iya. Ayat 11 itu kan. Nah, jadi dia mengerti siapakah itu Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Oke. Iya. Saya tanya sama Anda. Contoh saya tanya, Ya. ya uduhu, jika engkau anak presiden, apakah ya uduhu presiden? Bukan. Bukan. Jika engkau anak Allah, berarti Yesus bukan Allah, betul? Kalau Terima seandainya kasih, kita mengambil pinter. konsep, kalau kita mengambil konsep itu, bentar. Apa? Kalau arti anak ya, kalau kita mengerti sebagai anak itu bukan secara biologis ya, karena Tuhan Yesus mengatakan ya di dalam kitab Yohanes, aku dan Bapa adalah satu. Bukan berarti di Bang, sini bahwa nggak usah diperlebar, anak ini, nggak usah diperlebar. Loh, Kalau masalah bukan biologis, kata- saya juga
Iya, saya juga percaya, nggak usah diperpanjang. Loh, Saya itu juga percaya perkataannya loh, itu perkataannya. Itu perkataannya loh. Bukan Dan saya sedang, dalil-dalil. saya sedang tidak membantah. Ngapain Iya. diperpanjang? Nah, Ya udah. Oke. Jika Yesus mengatakan kembali ke dia poin adalah aja. Bapa dan ada satu, apakah bukan dia itu adalah Tuhan? Loh, makanya saya kasih analogi tadi. Lah. Anda sendiri membantah. Ketika Anda anak presiden, apakah Anda presiden? Ya. Hah? Anda Gimana? anak presiden. Apakah Anda presiden? Bukan. Bukan. Maka anak Allah pasti bukan Allah, betul? Anak Allah bukanlah Allah. Iya. Kalau kita tarik ke gini. Kalau kita tarik ke berupa jabatan, maka kita itu tidak memiliki jabatan itu karena itu lebih ke publik ya. Itu. Karena itu lebih ke figur. Bang, enggak, ini satu contoh kalimat itu kan namanya, maksudnya ketika dua kata digabung pasti memiliki makna yang berbeda. Jika itu mobil kamu, berarti saya bukan mobil dan mobil bukan saya gitu loh. Mobilmu pasti maknanya sudah berbeda. Saya bukan mobil, mobil bukan saya. Anak presiden, presiden bukan anak, anak bukan presiden. Anak Elohim, anak Allah, Allah bukan anak dan anak bukan Allah, kan gitu. Oke? Nah, Anda setuju? Kalau dalam perkataan presiden bukanlah anak presiden bukanlah presiden, saya setuju itu. Tapi kita melihat ayat-ayat secara keseluruhan kata-kata Tuhan Yesus, siapakah dirinya itu? Iya kan? Ya, kalau kita hanya begini, sabar ya. Kalau kita hanya merujuk ke sabar dong. Saya sekarang gini. Kalau kita hanya merujuk ke perumpamaan yang Anda sampaikan, karena kami percaya juga bahwa Tuhan Yesus itu adalah insani sejati, itu ya, sepenuhnya. Dan dia juga adalah sang ilahi sepenuhnya. Itu Kristen. Bagaimana kita melihat sabar. Ketika kita melihat keilahiannya, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada dia di dalam dirinya, ya, di dalam Yohanes dia mengatakan bahwa aku adalah Tuhan dan Guru, dan aku adalah Bapa dan aku adalah Bapa dan aku dan Bapa adalah satu. Jadi itu yang tak terpisahkan. Itu adalah berbicara keilahian, kesatuan dia dengan Bapa, karena dia itu adalah Firman yang menjadi manusia, kan? Menurut Kristen, iya. Itu perkataan Tuhan Yesus, dia yang mengatakan begitu kok. Oke. Ketika Lukas 8 ayat 28. Ketika Yesus berkata, contoh, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan mengikuti kehendak Dia yang mengutus aku. Yang berkata itu menurut kami dan menurut Yesus itu bukan Tuhan. Menurut Anda itu Tuhan atau bukan? Dia Tuhan karena mereka adalah satu dalam kesatuan. Berarti Kristen punya Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain. Waduh, karena gini ya, jadi kalau kita melihat di dalam diri Tuhan Yesus, yang kelihatan itu adalah kemanusiaannya, ya. Di dalam kemanusiaannya itu terbatas, ya. Makanya dia mengatakan bahwa aku tidak berbuat apa-apa di dalam diriku, ya. Maka itu adalah yang ada adalah kemanusiaan yang terbatas yang dilihat oleh orang-orang pada saat itu. Yang manusianya ini Tuhan atau bukan? Itu, saya tanya, yang manusia ini Tuhan atau bukan? Ya manusia lah, bukan Tuhan. Oh, berarti Anda itu menuhankan Yesus yang bukan manusia. Saya menuhankan Yesus yang bukan manusia, maksudnya apa itu? Apa sih? Enggak. Yang Yesus yang manusia bukan Tuhan, oke? Iya, terus? Nah, tapi Tuhan Anda itu Yesus yang bukan manusia. Coba ulang. Tuhan saya itu Yesus yang bukan manusia. Iya, Tuhannya Kristen
namanya Yesus yang bukan manusia. Karena Yesus yang manusia itu bukan Tuhan. Di dalam diri Tuhan Yesus ada sang ilahi yang berdiam di dalam dirinya. Enggak, tadi Anda udah setuju. Saya tanya deh balik lagi. Yesus yang manusia itu Tuhan atau bukan? Bukan. Bukan. Berarti Yesus yang Tuhan itu yang bukan manusia, betul? Betul. Berarti Anda menuhankan Yesus yang bukan manusia. Saya nggak mengatakan begitu. Lah, barusan Anda berdasarkan narasi yang Saya saya menuhankan sampaikan. firman yang berdiam di dalam diri tubuh kemanusiaannya itu. Iya, yang bukan manusia kan? Iya. Nah, Aku udah bilang, aku udah bentar. Di mana saya mengatakan? Ada nggak ya saya mengatakan? Ada nggak saya mengatakan saya menuhankan kemanusiaannya? Enggak, Ada nggak saya saya juga, mengatakan itu? enggak, dan saya juga sedang tidak nuduh. Kenapa Saya kamu juga tidak framing nuduh. begitu? Enggak, saya tidak Kenapa kamu menuduh. framing saya begitu? Enggak, justru saya menegaskan bukan framing. Nih, Justru dengerin kamu kalimat menuduh saya. Bukan. Justru saya sedang tidak menuduh Anda. Nih dengerin ya. Yesus yang manusia itu bukan Tuhan. Oke. Ya. Nah, Ya. Anda Yahuduhu menuhankan Yesus yang bukan manusia. Saya ada kayak yang Betul? saya bilang begitu? Loh, Anda setuju atau tidak? Saya tuhankan sang ilahi firman itu yang berdiam di dalam kemanusiaan itu. Saya nggak mengatakan saya menuhankan kemanusiaan. Enggak, yang Ada kemanusiaan. kayak ada Udah saya bilang, ada Yesus yang manusia itu bukan Tuhan. ya. Iya, yang dituhankan oleh Yahuduhu itu Yesus yang bukan manusia. Adakah saya bilang begitu? Anda tidak setuju. Jadi Anda menuhankan Yesus yang manusia. Kalau Anda hanya berpatokan bahwa Yesus adalah manusia, maka Anda itu memiliki pandangan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Justru Tuhan Pahami Yesus adalah kalimat Tuhan saya yang pelan-pelan. Pahami kalimat saya pelan-pelan. Saya tahu Anda ini, sabar. Saya tahu Anda ini pemahamannya hanya memandang satu sudut pandang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, dia adalah manusia, betul? Iya, yang manusia. Iya, saya paham. Nah, kamu nggak mempercayai bahwa dia itu adalah Tuhan, kamu nggak mempercayai bahwa dia itu adalah sang ilahi, betul? Yang Tuhannya yang bukan manusia, betul? Betul. Bener nggak? Manusianya itu adalah bukan Tuhan, betul. Yang Tuhannya yang bukan manusia. Terus? Iya, yang Tuhannya yang bukan manusia kan. Nah, berarti saya saya mengatakan saya nggak ragu. Kenapa Saya nggak ragu, bro? Saya nggak ragu. Karena saya melihat narasimu itu yang merujuk ke satu sudut pandang yang mengatakan Yesus adalah manusia. Ada yang bukan manusia. Yahuduhu tolong pahami kamu kalimat mengatakan saya. kepada saya. Aduh, kalimat bahasa Indonesia. Paham banget kalimatmu, saya paham banget. Apa coba yang Anda pahami? Iya, paham nggak? Di mute dulu, Bang. Coba yang Anda pahami. Coba yang Anda pahami. Apa yang Anda pahami dari penyampaian saya? Anda mengatakan Anda menuhankan manusia yang bukan Tuhan, betul? Bukan, enggak gitu. Loh, kalimatmu begitu tadi mengatakan. Enggak. Tuhanmu. Kamu apa lagi? Kamu apa lagi? Enggak, dengerin kalimat saya belum berubah, oke? Oke, silakan. Dengerin kalimat saya. Yesus yang manusia, dia bukan Tuhan. Ya. Tapi Tuhan Anda itu namanya Yesus yang bukan manusianya. Yang bukan manusia, betul nggak? Yang sang ilahi itu. Iya. Yesus yang manusia bukan Tuhan. Yesus yang manusia itu bukan Tuhan. Ya. Yesus yang bukan manusia itulah Tuhan. Ya, sang itu iman ilahi itu Anda. betul. Jadi Anda itu menuhankan Yesus yang bukan manusia. Iya, sang ilahi, saya menuhankan sang ilahi itu betul. Iya, namanya Yesus yang bukan manusia kan? Saya menuhankan yang bukan manusia, ya sang ilahi itu, firman itu betul. Apa yang salah? Ini bedanya. Apa salah di situ? Apa yang salah? Itu kan iman Kristen. Adakah yang salah? Enggak, saya tidak menyalahkan. Nah, ada yang salah di situ. Saya
sedang menghargai iman Anda. Dari tadi saya mengeluarkan statement. Anda tadi menyanggah berkali-kali, ternyata Anda baru paham, sekarang malah Anda menyepakati. Nah, jadi poinnya di sini adalah Yesus yang manusia itulah yang utusan Tuhan yang kami imani. Yesus yang bukan manusia itulah yang Tuhannya orang Kristen. Gitu loh. Yesus yang bukan manusia, Yesus sang ilahi yang bukan manusia itu yang kami tuhankan. Yesus yang bukan manusia yang dituhankan oleh Yesus. Lebih tepatnya begini. Yesus sang firman yang sabar dong. Sebentar dulu, udah lebih tepatnya kata-katanya. Enggak usah diulang. Yesus sang firman itu ya, yang menjadi manusia itu yang kami tuhankan. Oke. Tadi katanya yang bukan manusia, gimana sih? Katanya manusia itu bukan Tuhan. Iya. Nah, sekarang kita selidiki. Ada nggak? Sekarang kita begini, selidiki. Ini kan perbedaannya sangat jelas. Yang kami percayai Yesus itu manusia. Yang kami percayai itu, yang kami bela itu Yesus yang manusia yang bukan Tuhan. Gitu loh. Sementara Anda yang Kristen menuhankan Yesus yang bukan manusia. Nah, itu sementara Yesus datang ke muka bumi ini, dia itu sebagai manusia. Maka kalau ada Yesus yang dituhankan yang bukan manusia, ini saya bertanya-tanya. Kenapa bertanya-tanya? Karena Yesus berpesan, hati-hatilah, waspadalah, supaya kamu tidak disesatkan, sebab akan datang penyesat itu yang memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Akulah dia, jangan kamu ikuti mereka. Itu kata Yesus yang manusia, dia berpesan. Yesus yang manusia dia berpesan, waspadalah, nanti akan ada Yesus yang bukan manusia, nanti akan menyesatkan. Nah, sementara Anda menuhankan Yesus yang bukan manusia, kami percaya Yesus yang manusia, yang mengajar di tengah Bani Israel. Wah, bahaya dari Kristen. Bahaya dong ini Kristen ini. Kita pejuang Kristen, Bang. Sabar. Saya sekarang. Gantian dulu ya, gantian dulu. Yang lain juga. Ampun. Kasih teman-teman Kristen yang lain juga. Kalau saya gini, Bro. Kita lebih lebih meluruskan narasi kan. Kalau kita hanya setengah-setengah kan kita tidak memahami apa yang saya maksud ya. Tadi Bang Alif mengatakan ya bahwa kami menuhankan yang bukan manusia ya, kami menuhankan sang firman ilahi. Berarti di sini saudara sudah ada pengakuan ya, ada saya luruskan dulu. Tadi ada mengatakan begitu kan? Loh, tadi yang ada firman begitu kan? Yang firman itu kan sudah jadi manusia. Enggak. Tadi saudara mengatakan kami menuhankan yang bukan manusia, yang bukan manusia itu adalah sang firman ilahi. Betul? Kristen menuhankan, bukan gitu kalimatnya. Kristen menuhankan. Dengerin. Dengerin. Kristen menuhankan Yesus yang bukan manusia. Itu dari tadi saya bolak-balik terus loh kalimatnya. Yang bukan manusia itu siapa? Siapakah dia itu? Siapakah dia itu? Itulah pertanyaannya yang akan kita bahas selanjutnya. Firman, kalau firman itu kan udah jadi manusia. Loh. Nah, jadi kalau Yesus mengatakan, dia mengatakan aku adalah Bapa dan satu, firman sang ilahi itu yang menjadi satu kepada Bapa. Loh, jadi itulah yang disebut adalah sang ilahi. Saya mau sholat nanti ya. Nanti mungkin ada Kang Dito atau jangan Kang Dito. Enggak usah kemana-mana Bang Alif, enggak usah. Kamu kalah sama iblis sih. Iblis saja ngaku Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang Maha Tinggi. Lukas 8 ayat 28. Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang Maha Tinggi? Itu dia ngaku aja Yesus anak Allah yang Maha Tinggi. Saya paling sholat kamu 5. Ngaku. Saya paling sholat iblis saja sampai kamu kalah sama iblis. Enggak apa-apa, silakan. Kamu kan enggak ngaku kalau Yesus itu adalah anak Allah. Dalam firman itu. Enggak, itu tadi enggak dibahas itu. Lain, beda. Lain. Oke, sip. Saya sholat paling 5 sampai 10 menit. Nanti kalau mau lanjut Bang boleh. Alif. Jadwal sholat Bang. Lari ya, kabur ya Bang Alif. Enggak mau sholat dia ya, mau sholat. Saya enggak apa-apa, saya dibilang kabur enggak masalah karena saya memilih sholatnya. Di sini kan ada teman muslim yang lain. Nanti saya balik lagi.
Ya. Ya silakan. Itu PR-nya nanti Ya udah, siapakah saya turun dulu ya. Iya, PR-nya nanti berikutnya siapakah Yesus yang bukan manusia yang dituhankan oleh Kristen. Nah, itu kelanjutannya. Woi, berat Dia itu. mengatakan dia firman. Berat Dia itu. firman. Dia di dalam Yohanes firman adalah Allah. Loh, itu adalah Allah. Iya, nanti kita selidiki Bang ya. Itu dalil Yohanes menjawab itu. Iya, Dan nanti Yesus kita mengatakan selidiki. aku adalah guru dan Tuhan. Itu Iya. jelas, itu dijawab oleh itu- Yohanes 13:13. Kita akan tetap selidiki siapakah Yesus yang bukan manusia itu yang disembah oleh orang-orang Iya. Kristen. Kan kita akan selidiki sebentar. Sesuai dengan warning Yesus, wanti-wantinya Yesus kan Yesus pernah mewanti-wanti, mewarning. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, Matius 24 nomor 4. Kan Oke. gitu. Oh enggak ya, tapi itu tapi berbicara suara tentang Yesus sendiri. Pelan-pelan. nabi Satu-satu. palsu ya. Itu Satu-satu. berbicara nabi palsu ya. Nggih, Oke. Doro. Nah, satu-satu. Jadi Nah, kan kita kalau kita melihat ya, nabi palsu itu dilihat dari buah-buahnya, dari pengajarannya. Nah, bentar, Oke. terlalu jauh. Kita terlalu melihat, jauh. sabar dulu lah. Heeh. Loh, Jangan terlalu jauh. Tuhan Gini, Yesus gini, Bang. mengatakan, loh, Coba kita fokus dulu di warning Yesus deh. Warning Yesus ya itu warning ada, itu, ya warningnya itu pertama di Matius 24 nomor 4 sampai 5. Terus warning kedua itu ada di Matius 24 nomor 23. Ada lagi satu. Oke. Warning Yesus itu di Lukas 12 Dalil nomor satu 1. dalil aja, kamu dalil aja satu dalil aja. Siapa Itu nabi warning palsu ya. itu? Oke, Kita akan silakan, melihat. silakan. Lukas berapa, Bro? Matius 24 nomor 4 sampai 5. Coba. Itu warning Yesus yang pertama tuh. Matius 2. Oke, Matius 24 ayat 4. Karena gini, tadi kita kan lagi selidiki yang disembah Kristen ini kan yang Oke. yang bukan manusia Yesus itu yang disembah Kristen, ya kan? Nah, kita Oke, selidiki. jawab Yesus warning- kepada sabar satu-satu, Bang. Silakan. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Oke? Siapakah yang menyesatkan ini? Nomor 5 baca terus. Sebab banyak orang yang datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias dan berkata menyesatkan banyak orang. Oke. Silakan ditunjukkan. Siapa menurutmu ini? Siapakah merujuk kepada siapakah orang yang menyesatkan ini? Nah, kita cari pelan-pelan, kita selidiki kan kita ini Ya, peneliti iya. apa ya kitab suci. Oke, silakan, Kita silakan. belajar. Kita kan belajar. Iya, silakan. Jadi kita selidiki. Pertama, ya. Ini saya sampaikan warning Yesus nih. Matius 24 nomor 4 tadi yang dibacakan oleh Duduk, bahwa waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, kata Yesus. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku, kata Yesus, dan berkata akulah Mesias atau akulah Yesus. Waktunya sudah dekat. Itu warning pertama. Oke. Oke. Nah, warning kedua Oke. Yesus ini ada juga di dalam Matius 24 nomor 23, 24 sampai 25. Di Matius 24 23 pada waktu Iya. itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini. Mesias ini kan Yesus, ya kan? Betul? Yang saya mau tahu, kamu itu cari tahu siapa itu yang ini- dimaksud itu siapa Kak. Mesias itu? Ini kita lagi Siapa, selidiki. siapa? Kita lagi selidiki. Iya, Yesus siapa? Iya, Yesus selidiki. kan bilang, bentar. Yesus kan bilang gini, pada waktu itu, Nah. jika orang berkata kepada kamu, lihat, ini orang yang berkata ya, lihat, Mesias ada di sini, atau Yesus ada di sini, atau Yesus ada di sana, pesan Yesus jangan kau percaya. Betul? Nah, setelah Yesus berpesan, Yesus terangkat ke langit, ke surga menurut keimanan teman-teman Kristen. Setelah Yesus terangkat ke surga menurut keimanan teman-teman Kristen, ada nggak orang yang mengaku dia sudah bertemu dengan Yesus Kristus? Ada nggak? Syukron Kak Ros. Ada. Siapa tuh? Paulus. Oke, Anda yang bilang ya, bukan saya ya. Iya. Ada. Terus apa masalahnya? Sebentar, pelan-pelan. Kita runut satu-satu. Nah, Ah. ternyata setelah Yesus terangkat ke surga menurut keimanan teman-teman Kristen, ada sosok, ada orang, ada manusia yang mengaku bertemu dengan Yeshua HaMasyiah, dengan Yesus Kristus, yang bukan manusia ini. Oke. Bentar Bang, yang bukan manusia yang dituhankan oleh umat Kristen.
Nah, Ya. Yesus yang manusia tadi kan tidak dituhankan oleh umat Kristen. Yang dituhankan adalah keilahian Yesus yang bukan manusia. Betul? Oke. Nah, Ya. di dalam perjalanan Paulus ke Damsyik di dalam KPR 9 nomor 5, itu kan ada orang tuh yang mengaku bertemu dengan Yesus. Oke. Betul? Nah, dia mengatakan, Satu-satu ya, Bang. iya satu-satu. Coba dibuka Abang Ya, Abang Yauduhu. Iya, Coba dibuka. saya menjawab tadi siapakah yang bertemu kepada Yesus. kepada Paulus di Damsyik ya. Itu saya mengatakan Paulus. Paulus, Oke. ya. Nah, sedangkan warning di dalam Matius 24 ayat 4, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Akulah Yesus. Pertanyaan Akulah saya, Yesus. sabar. Apakah Paulus di situ mengatakan dia adalah Mesias? Oke, kita uji ya, kita lihat ya. Jawab dulu itu. Enggak, jawab dulu itu. Enggak, dengar. Matius 24 nomor 4. Dengarkan. Loh, Dia akan memakai nama, dengar dulu, dia akan memakai nama Yesus. nama Yesus. Nah, orang ini, Oke. makhluk gaib ini, dia akan memakai nama Yesus. Kita lihat di dalam KPR 9 nomor 5 dan 6. Oke, jangan stop di situ. Bentar. Ini kan kita jangan selidiki. memotong di situ. Dia Kita memakai selidiki. nama Yesus dan Nah, orang yang memakai nama sebentar, Yesus kita itu dia baca mengatakan dulu. akulah Mesias. Betul enggak? Ya, kita baca dulu pertemuan Kakanda Paulus dengan Yesus di Damsyik. Di dalam KPR 9 Ya, nomor silakan. 5, nomor 4, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus di nomor 5. Siapakah engkau Tuhan? Berkata lagi dia, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Ada yang mengaku Yesus di situ. Nah, sementara yang kita Oke. lihat tadi di dalam warning Yesus dalam Matius 24 nomor 4, dia akan memakai namaku. Oke. Sosok itu yang bukan manusia. Sebentar, sosok yang bukan manusia Yesus itu dia akan memakai namaku. Ternyata tergenapi Dan di mengaku dalam Mesias. pertemuan. Bentar, dan itu digenapi pertemuan Kakanda Paulus itu dengan Yesus yang mengaku Yesus di situ. Oke. Nah, pertanyaan saya, ada nggak yang ngaku Yesus, Bang? Bang, ada nggak yang ngaku Yesus di situ? Kalau yang mengaku itu adalah sang cahaya itu yang mengaku, bukan Iya, aku Paulus kan yang tanya, mengaku. ada Betul? nggak yang mengaku Yesus di situ? Yang mengaku itu bukan Paulus tetapi sang cahaya, betul? Nah, itu dia. Ada nggak yang mengaku Yesus? Iya kan? Nah, oke. Terlepas dari itu berarti bukan Paulus, betul? Oke, ada nggak yang mengaku Yesus? Ya, oke. Ada. Jadi oke. kalau Tergenapi lah. ada sang Apa yang cahaya itu, disampaikan sang oleh cahaya itu yang mengaku bahwa dirinya adalah Yesus Nah, Mesias, di betul? dalam 2 Korintus 11:14, iblis pun bisa menyamar menjadi cahaya. Hati-hati loh. Ya. Oke. Kalau cahaya yang kita lihat di situ ya, itu lebih apa ya? Lebih cenderung ke sang ilahi ya. Kalau Ya, kita itu menurut melihat ya. Kristen. Oke, menurut Kristen. Loh, apanya menurut itu memang betul Yesus mengatakan gini, aku adalah Bang. aku adalah terang. Barang siapa yang mengikut Bang. aku tidak akan berjalan dalam kegelapan. Baik. Bang bukan ya gelap, dulu. Oke. bukan dunia kehitaman. Baik. Saya mau perlihatkan pesan Yesus yang paling warning Yesus yang paling nyata dan nampak di pandangan mata oleh teman-teman Kristen untuk teman-teman Kristen. Saya akan perlihatkan dalil yang paling keras. Warning Yesus nih. Ini Matius 24:23. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, ya uduh, lihat Yesus, ini kan Mesias ya, Yesus ya. Yesus ada Ya. di sini atau Yesus ada di sana. Pesan Yesus ini apa? Apa nih Iya, pesan itu Yesus? kan bicara Yesus Jangan kepada bentar Bang, Iya, satu-satu. itu perkataan Yesus kepada orang lain. Tetapi Oke. ketika dia dengan Rasul Paulus, dia yang berbicara sendiri. Ini kan pesan Kenapa kau Yesus bingung kepada- dengan itu? Sabar, Itu sudah Bang, lama sabar. dibantah itu. Sabar Bang, sabar. Itu perkataan dia kepada orang lain. Janganlah Sabar, kau Bang. mendengarkan ada Yesus di sini, ada siapa di Sabar. sini. Itu Sabar, Bang. perkataannya. Itu Sabar Bang. kalau saya ya, Tetapi menurut saya ini itu dengan lebih ke Rasul Paulus Muhammad. dia sendiri yang percaya. Berbeda dia sendiri dengan orang lain.
sabar bang, sabar. Pesan Yesus apa nih? Kalau ada orang yang bilang ketemu Yesus, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Jangan percaya. Pertanyaan saya kepada semua teman-teman Kristen. Pertanyaan saya kepada semua teman-teman Kristen yang ada di sini. Pertanyaan saya, apakah teman-teman Kristen mempercayai pertemuan Paulus dengan Yesus di Damsik? Jawab. Bang Pandi. Jelas dong. Bang Pandi boleh. Bang Pandi boleh nggak minta tolong Makanya tadi kamu- kita kendali. Kamu itu harus dia jelas perkataan dalam Alkitab. Bang Pandi boleh nggak ayat tadi ditunjukkan oleh Mesias yang diuroki? Gimana mau baca? Satu-satu, teman-teman Kristen izin satu-satu kalau bisa ya teman-teman. Ya, saya cuma tadi Bang Pandi tunjukkan ayat, saya mau baca aja cuma. Ya, ya. Oke, Tolong jangan- ini jadi pesan Yesus. Silakan bang. Tunggu bang, nanti saya baca bang, saya tahu baca. Silakan Le. Pada waktu itu, jadi pada waktu itu kita ayat itu tidak bisa berdiri sendiri bang. Itu sesuai konteks cerita yang ada. Kalau cerita dalam Matius pasal 24 itu tentang akhir zaman, tentang masa sekarang bang, maksudnya itu masa akhir zaman. Jadi itu ada tanda-tanda waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu tentang Matius 24. Karena itu dikatakan dalam kebetulan pada waktu itu, artinya pada waktu kedatangan Tuhan. Jadi sebelum Tuhan datang itu pada akhir zaman, akan banyak orang yang berkata bahwa dia adalah Mesias. Artinya mereka itu Mesias palsu. Jadi itu tidak berlaku waktu zaman Paulus yang masih dalam masa kerasulan. Waktu zaman Paulus, rasul-rasul pengikut Kristus itu masih hidup bang Pandi. Pandi membaca Kalau menurut saya sih, tentang akhir zaman. Jadi lihat konteks bang. Jadi ayat itu nggak bisa dia berdiri sendiri. Oke, boleh saya tanggapi ya. Yang lain. Coba yang Kristen yang lain setuju, apa setuju dengan narasi beritakan kebenaran ini bahwa ini berbicara akhir zaman? Yang Kristen yang lain coba ngomong. oke, kalau saya sih bisa saja, bisa saja itu bisa saja merujuk ke situ. Oke. Oke, Ya udah setuju. bisa saja merujuk ke situ. Enggak, apa Iya, sabar dulu. tabrak semuanya. Tabrak semuanya. Enggak, kami Bisa paham. saja merujuk ke situ. Kami paham soal ayat itu. Iya, ini kan kutanya, apa benar yang dikatakan memberitakan kebenaran ini bahwa ini berbicara akhir zaman? Silakan teman-teman Kristen jawab. Bisa saja merujuk ke situ. Makna kalimatnya ya benar. Makanya akan berbicara tentang akhir zaman. Enggak, yang jangan bisa saja. Coba yang apa ya, jawabannya itu yang tegas lah. Iya Bang Fadli, itu untuk akhir zaman. Supaya sebentar pas kutunjukkan datanya semua tertampar. Jangan lupa baca ayat 21-nya. Ini hubungannya apa ayat 21-nya? Coba baca. Sebab pada masa itu akan terjadi apa? Siksaan yang derajat. Itu tandanya akhir zaman. Iya, oke, saya setuju. Oke, jangan tersiksa. Mesias itu aja beda. Ayat Mesias saja itu artinya beda. Beda nama Bang dan Kenaik ini, Bang Kenaik menurut Bang Kenaik ini berbicara akhir zaman nggak? iya, tapi itu kan Mesias. Oke, itu sudah zaman. jelas. Ya dulu tadi Mesias kan diurapi. bentar Harusnya kan dulu. diurapi. Gimana sih gak nyambung? Bentar. Bang Yaudu, ini berbicara akhir zaman nggak? Iya. Kita mau buktikan. Kalau bukan ini untuk akhir zaman, kita buktikan. Iya, arti Mesias doang. Jangan membantah datanya lagi kalau sudah ditunjuk. Kenapa sih? Iya, Jangan Mesias itu paham kemana-mana dulu. Kan mau fokus ini. Itu Sebentar, tulisannya Bang, kasih tadi. bantahnya teman-teman Kristen. Silakan dulu kita ikutin aja alurnya, nggak apa-apa. Apa ya, silakan. Oke, saya selesaikan ya, teman-teman ya. Pertama, yang saya mau tanggapi di dalam Matius 24:23 ini, pada waktu itu kata Yesus, jika orang berkata kepada kamu, saya tanya kepada teman-teman Kristen. Teman-teman Kristen ini tahu pertemuan Paulus dengan Yesus ini siapa yang kasih tahu? Di kisah para rasul. Siapa yang kasih tahu tuh? Kisah para rasul. Iya kan di situ kan ada Inyas yang membuktikan bahwa Iya. Yesus Kristus. Mau dibantah apa lagi? Buku kisah para rasul itu siapa yang tulis? Lukas. Karangan Paulus. Betul? Tadi kita ngomong apa? Saya ulang
para rasul, betul? Sampai teman-teman Kristen itu tahu bahwa Paulus bertemu dengan Yesus, betul tidak? Tadi kita jawab apa? Paulus apa? Semua dulu Kita tadi menjawab apa? Siapa penulis kitab Rasul? Kita jawab apa? Lukas atau Paulus? Oke, silakan Lukas ya. Pertanyaan saya kepada teman-teman Kristen, Lukas dan Paulus ini yang memberitakan kepada kalian bahwa dia bertemu dengan Yesus, orang atau bukan orang? Sudah dikonfirmasi adanya sekali lagi siapa rasul Tuhan, orang ini banyak melakukan kejahatan. Oke, baik. Berarti yang memberitakan kepada teman-teman Kristen ini bahwa Paulus bertemu dengan Yesus adalah orang, betul? Ya, saksi mata kali. Ya, Maka teman-teman tergenapilah apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 24 nomor 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, ya dulu beritakan mengenai sama jangan musik agama. Kalau ada orang yang memberitakan kepada kalian dia melihat Yesus mengatakan Yesus ada di sini, Yesus ada di sana, maka teman-teman Kristen itu tidak boleh percaya kepada Paulus yang bertemu dengan Yesus. saya akan Ketika ayat 15 itu kan Rasul Petrus mengiyakan Paulus. Masih Nah kan pesan Yesus ini mana kuat? Mana kuat pesan Yesus ini, warning Yesus kepada kalian teman-teman Kristen? Rasul Paulus itu kan bukan membuat agama baru, tapi dia ingin menjadikan umat Yesus dan rasul yang lain. Warning Yesus kepada kalian orang-orang Kristen untuk hati-hati terhadap Mesias palsu, atau Paulus sendiri? Mana yang lebih kuat narasinya? Yang Mesias palsu yang kami percaya, berarti kami tidak bisa mendengar tentang Mesias palsu. Tetapi yang Tuhan Yesus katakan sendiri, berarti kami harus percaya. Ini Yesus kan Apa yang bilang, salah? oke, Yesus kan bilang jangan percaya kalau ada orang yang memakai namaku. Iya. Dalam pertemuan Jangan musik. Kalau Fadil ngomong bahwa ada Yesus di sini, jangan kamu percaya. Ya, jelas saya percaya. Yesus sendiri yang mengatakan, kenapa? aku yang kau sendirian. Yang kita kenal adanya. Jangan musik. Kalau Fadil mengatakan bahwa di sini ada Yesus, di sana ada Yesus, kamu percaya ada dalam musik, ya jelas kami tidak percaya. Tetapi kalau Yesus sendiri yang mengatakan, akulah yang kamu aniaya, baru kami percaya. Kenapa kamu tidak percaya itu? Sudah lama ini dibantah. Bentar bang, bentar. Baik, kalau saya memberitakan kepada teman-teman Kristen bahwa saya bertemu Yesus, teman-teman Kristen tidak akan percaya, betul? Sesuai dengan pernyataan Yesus Matius 24:3, teman-teman Kristen itu disuruh jangan kamu percaya. Nah, yang kedua, ketika Paulus mengatakan, yang orang juga mengatakan kepada orang-orang Kristen bahwa dia bertemu dengan Yesus di dalam sini, teman-teman Kristen mau percaya atau tidak percaya? boleh kita jelaskan siapa nama saya, jelaskan siapa diri Bapak. Itu percaya kepada teman-teman Kristen mengenal Yesus. Saya menjabarkan siapakah itu Nabi palsu, boleh nggak? Jelaskan. Ya, siapakah itu Nabi palsu yang dimaksud Tuhan Yesus? Maka ketika kamu ketemu dan dia mengaku bahwa dia itu adalah Mesias dan sebagainya, maka kita melihat, jangan kita melihat hanya satu orang, dua orang, kita melihat siapakah yang memakai nama Tuhan Yesus ini. Oke, siapakah yang memakai pribadi sang firman ini? Ya, terlepas dari itu, kita melihat di dalam Bible itu yang pertama ada Paulus. Oke, tadi Paulus tidak mengatakan dirinya adalah Mesias, ya, tapi dia melihat cahaya. Itu berarti itu Paulus di luar dari situ, jadi tidak termasuk. Nah, yang kedua kita melihat siapakah nabi yang muncul setelah Paulus. Yang pertama adalah Nabi Muhammad, ya. Kita melihat dari situ mengaku menerima wahyu, betul, ya kan? Mengaku menerima wahyu yang sabar dulu. Kita melihat sabar bentar. Kita harus melihat secara holistik. Warning Yesus ini gelarnya Sallallahu Alaihi Wasallam atau Mesias. Apa gelarnya? Harus melihat secara holistik semua, bro. Siapa saja yang memiliki Tuhan Yesus? Ini Yesus bilang apa? Mesias palsu atau Sallallahu Alaihi Wasallam palsu?
Silakan. Kita melihat secara keseluruhan siapakah yang memakai pribadi sang ilahi itu. Maka kita melihat di abad ke-7 juga dia mengatakan bahwa dia tidak disalibkan tetapi Kristus kembali. Dia memakai sosok orang itu, sosok ilahi itu. Betul enggak? Jadi ada dua yang memakai pribadi sang ilahi itu. Yang dia mengatakan itu tidak disalibkan tetapi diserupakan. Nah itu kita harus melihat kedua sosok. Apakah Paulus palsu? Apa Nabi Muhammad yang palsu? Ini warning Yesus, kita berdasarkan pada warning Yesus ya. Sebentar ya Bang. Yesus mewarnai. Warning-warningnya apa? Kristus palsu. Iya. Sallallahu alaihi wasallam palsu. Jawab. Iya. Justru saya mengatakan lebih kepada Muhammad. Pesan Yesus ini, Yesus, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam palsu gelarnya atau gelarnya Kristus palsu? Jawab. Karena Tuhan Yesus mengatakan dari buahnya kamu mengenal, betul Jawab nggak? dulu warningnya. Dari jauh. Dari buahnya kamu mengenal siapa Nabi palsu itu. Saya ulang pertanyaan saya. 3 Kristen silakan jawab. Pesan Yesus, warning Yesus, Yesus memperingati kepada murid-muridnya, kepada teman-teman Kristen untuk berhati-hati, berwaspada kepada A. Sallallahu alaihi wasallam palsu atau B. Kristus palsu. Silakan dijawab. Kan Nabi Muhammad memakai pribadi yang disalibkan itu. Itu kan dia mengatakan tidak disalibkan tetapi diserupakan. Dia memakai sok-sok pribadi itu. Betul enggak? Enggak ada yang bisa jawab, teman-teman Kristen ini enggak ada yang bisa kalau jawab. bukan itu siapakah Isa? Oke, siapakah Isa yang disalibkan itu? Siapa kalau bukan Yesus palsu. Yesus palsu. Loh, Yesus palsu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu, dia mengatakan aku menerima wahyu bahwa Isa itu bukan disalibkan tetapi diserupakan. Betul enggak? Nabi Isa itu tidak disalib. Enggak. Iya, dia menerima wahyu itu kan? Iya, dia menerima wahyu kalau dia itu tidak mati disalib dengan cara tertutup. Oke, pertanyaan saya, kalau bukan Nabi Muhammad, siapakah Isa itu? Hidup berapakah dia? Dan siapakah kita harus jelas. Nabi Isa itu Izin ini melebar. Warning Yesus ini juga. Coba yang Kristen yang bisa jawab. Ya udah kau diam dulu. Yang bisa jawab nih. Ini warning Yesus untuk waspada terhadap gelarnya Sallallahu Alaihi Wasallam palsu atau Mesias palsu atau Kristus palsu. Silakan teman-teman Kristen dijawab dulu biar kita lanjut diskusinya. Coba, ada yang bisa jawab? Kan Nabi Muhammad memakai sok pribadi Tuhan Yesus itu. Coba teman-teman Kristen 2 orang di atas ini, ada nggak yang bisa jawab? Warning Yesus ini memperingatkan kepada murid-murid termasuk kepada Kristen bahwa harus hati-hati terhadap Sallallahu Alaihi Wasallam palsu A atau B. Kristus palsu, Mesias palsu. Silakan dijawab teman-teman Kristen. Ya, selamat sore, Ivandu. Ya silakan Bang. Nanti sama Ustadz Alif dialog ya Bang ya. Silakan. Ya. Jadi tentang pertanyaan Abang itu Abang ambil di dalam Matius 24 ayat 23. Betul, Bang. Ya, warning Yesus silakan Bang. Ya. Jadi seperti apa yang saya bilang Bang, ayat itu nggak bisa berdiri sendiri Bang. Ayat itu ada kaitannya dengan ayat-ayat yang lain. Karena itu bicara tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit. Lebih tepatnya itu Bukit Zaitun. Dan khotbah Tuhan Yesus di bukit ini, kenapa sampai ada hal-hal yang Tuhan katakan, itu bisa kita baca dalam ayat yang ketiga Bang. Ayat 3 bunyinya begini, tatkala ia duduk di atas Bukit Zaitun, maka murid-murid itu datang kepadanya ketika sama sendiri serta berkata, nyatakanlah kiranya kepada kami, masa manakah perkara ini berlaku kelak, dan apakah alamat kedatanganmu dan kesudahan alam ini? Bisa dimengerti Bang? kami sangat mengerti, Pak. Kami sangat mengerti. Jadi ayat 3 ini bicara tentang murid-murid Tuhan itu pada waktu itu bertanya. Nah, termasuk iya. Ada Petrus di situ. Boleh saya tanggapi, ada Pak? Yohanes di situ, ada Matius di situ. Iya, Tunggu, Pak, saya jelaskan. Ini kan enggak. masih dalam tanda bertanya. Saya menjelaskan pertanyaan.
Saya mau sampai penjelasan saya itu jelas kepada abang supaya nggak lagi kita kemana-mana pembahasan kita. Bukankah tadi Bapak bertanya kepada kami, sudah dipahami? Saya bilang kami sudah memahami. Iya, makasih ya. Iya, saya mau makanya menerangkan. Oh masih lanjut. Iya. Kalau sudah dipahami, apa yang dilanjutkan? Oke, pertanyaan supaya bisa dimengerti bahwa. Oke, silakan. Jadi dalam ayat yang ketiga, jadi kepada teman-teman Kristen yang mendengar melalui Komel ini, bahwa itu pernyataan Tuhan, penjelasan Tuhan kepada murid-muridnya tentang hal akhir zaman. Karena murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus di dalam ayat yang ketiga. Pak, yang itunya udah dipahami, Pak. Iya, saya mau lebih pertegas lagi karena itu berhubungan dengan pertanyaan dalam ayat 23 Bapak yang Bapak tanya. Nah, sekarang menjawab pertanyaannya. Kan itu sudah dipahami tadi, udah dibilang. Ya. Jadi bicara tentang akhir zaman yang dimaksud tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, Bang. Nah, kedatangan Tuhan kedua kali ini kita sementara menunggu. Mungkin sama seperti agama Abang juga menunggu, tetapi dalam Isa dalam kepercayaannya Abang. Kami juga menunggu dalam kepercayaannya kami. Jadi sebelum kedatangan Tuhan yang sesungguhnya, bicara tentang akhir zaman itu saat-saat ini akan ada pengajaran-pengajaran nabi-nabi palsu, sesat, yang mengaku dia Mesias. Nah, salah satu contoh ada yang di Indonesia saja banyak yang mengaku bahwa saya Kristus. Saya Kristus. Di Barat juga mengaku dia Kristus. Nah, itulah kepalsuan-kepalsuan yang ada. Jadi mereka bukan menyatakan bertemu dengan Yesus, tidak. Tapi dia menyatakan bahwa dia Mesias. Dialah Yesus. Dia tidak berkata, dia bertemu dengan Yesus. Boleh saya tanggapi ya? Silakan. Baik. Kan di situ pernyataan Yesus itu bukan hanya orang mengaku bertemu dengan Yesus, tapi ada yang mengaku sebagai Yesus. Tolong dipahami, Pak. Kan kalimatnya baik di tadi Lukas 21 nomor 8, akan datang penyesat memakai namaku dan berkata akulah dia. Berarti di 24 dulu, Pak Alif. Matius 24 tadi. Sama ini sama persis. Sama. Kita Matius 24 dulu, fokus di situ, Bang. Memang saya tahu itu juga tentang akhir zaman, saya mengerti itu. Tapi ya, kita sama. bahas jadi ayat ini yang datang itu mengaku kalau dia itu Yesus. Benar nggak? Di ayat mana, Bang? Tuh kan, Matius saya sebutin. 24. Mau Matius 24 nomor 4 dan 5 mengaku sebagai Mesias. Berarti kan mengaku sebagai Yesus. Di dalam Lukas 21 juga sama mengaku sebagai Yesus. Kan gitu. Tadi pertanyaannya di dalam Matius 24 ayat 23, Bang. Jadi ini kita pindah lagi ke pembahasan kan ayat yang Anda lain, katanya runut dari awal dari 3 tadi 4, 5 kita tanggapin poinnya di situ, Bapak. Boleh saya bertanya sebentar aja sama Pak Ali. Ayat berapa di dalam Alkitab Paulus mengaku Mesias? Ini teman-teman Kristen nggak paham ya? Ayat berapa saya tidak bilang mengaku Mesias. Saya tidak bilang Paulus mengaku Mesias. Siapa yang bilang? Saya sedang tidak membahas itu. Ada yang mengaku sebagai Yesus. Nah, iya, betul. Nah, sekarang ketika Paulus berbicara, ada nggak lawan bicaranya itu mengaku sebagai Yesus? Ya, jadi kita masuk ke pembahasan di dalam kisah Rasul, Bang. Silakan buka datanya, Bang. Yang pembahasan itu. Jadi tadi yang itu kan menurut kita yang berbeda, Pak Ali. Kalau Pak betul. Kan mengaku sebagai Yesus, akulah dia. Pengakuannya itu. Iya, tapi kan itu konteksnya berbeda. Lah ini yang sedang kita bahas. Nah, ada nggak contoh begini. Contoh Paulus mengaku bertemu dengan sesosok yang sosok itu mengaku sebagai Yesus. Oke? Sosok tersebut mengaku sebagai Yesus. Benar nggak? Saya pun bermimpi sama Tuhan Yesus. Nggak masalah itu, Pak. Saya nggak mempermasalahkan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah monitor. Yang menjadi masalah ketika kita bilang menjadi Mesias. Itu Assalamualaikum. Sebentar, Bang. Naik, kita sapa dulu Bang Zuma. Assalamualaikum, Bang Zuma. Bang Zuma ke mute. Bang Zuma.
lagi jauh dari perangkat kali. Oke, sambil nunggu beliau. Oke, baik. Nah, yang sedang kita bahas tadi kan Yesus itu yang manusia ketika dia mengajar, dia mewanti-wanti terhadap muridnya bahwa hati-hatilah nanti ada yang akan mengaku sebagai Yesus. Pesan Yesus jangan ikuti mereka atau jangan percaya. Nah, yang ditemui itu yang mengaku sebagai Yesus, pesan Yesus jangan percaya. Itu pesan Yesusnya. Nah, contoh ketika tadi, contoh Paulus peristiwa mengaku bertemu, yang ditemui itu mengaku sebagai Yesus. Nah, pesan Yesus tadi jangan percaya, apalagi yang ditemui ini bukan manusia. Kan gitu. Nah, sementara Yesus tadi ketika dia mengajar sebagai manusia, pesan Yesus tadi jangan percaya. Pernyataan Yesus ini memang perlu ada pembuktian. Tidak semata-mata dia berpesan kalau itu peristiwanya tidak akan terjadi, alias sebuah nubuatan lah mungkin bahasanya, kan gitu. Maka perlu ada pembuktian. Nah, itu salah satu contoh saya bilang. Maka tadi, apalagi si Yahudu sudah tidak ada, dia menuhankan Yesus yang bukan manusia. Sementara yang datang tadi kepada Paulus itu bukan manusia. Bukan manusia itu. Coba, Anda percaya nggak yang datang kepada Paulus itu adalah manusia? Buktinya tidak terlihat oleh Paulus sebagai manusia. Bukan manusia itu, hanya cahaya. Nah itu pertanyaannya, pesan Yesus kalau ada yang mengaku sebagai Yesus. Coba, pesan Yesus suruh percaya atau jangan percaya? Maksudnya itu secara fisik atau secara rohani yang di Matius itu? Hati kita. Iya, maksudnya itu apakah secara rohani atau secara fisik? Ustadz Alif, kalau ini nanti Bang Zuma kan itu dekat lagi maghrib. Bang Zuma masuk aja dulu Bang Zuma. Ustadz Alif juga dari tadi bilang. Permisi Tante, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Titin. Saya diutus ke sini untuk mendeteksi pengikut sibilisis. Satu poinnya Gurunda, satu poinnya tadi, tapi kayaknya udah gak ada. Tadi yang Kristen itu mengatakan menuhankan Yesus yang bukan manusia. Berarti iblis. Itu dia. Sedang dideteksi ya. Lanjut Gurunda. Al-Quran mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka bahwa sesungguhnya yang mereka sembah selain aku itu adalah iblis. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah itu adalah iblis yang terkutuk atau iblis yang sakit kepala. An-Nisa ayat 117. Nah, jadi Yesus itu harus diimani sebagai manusia. Manusia yang diberi kodrat sebagai manusia mulia, manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Beliau adalah hamba Allah yang terkemuka. Kemudian beliau dilahirkan dari seorang manusia keturunan Adam alaihissalam. Sampai selama-lamanya juga dia adalah manusia. Nah, yang disembah oleh saudara kita Kristen ini adalah juga bernama Yesus Kristus. Tapi sayangnya bukan manusia. Yesus berkata kepada murid-muridnya agar waspada kepada Yesus. Jadi Yesus minta kepada muridnya menjauhi Yesus. Yesus meminta kepada muridnya agar waspada kepada Yesus. Kok Yesus waspada kepada Yesus? Ya, karena setelah dia akan datang Yesus penyesat yang akan banyak menyesatkan orang. Dan pengikut Yesus ini nanti akan mengajarkan seluruh manusia hingga sampai kepada titik akhir. Kenapa saya katakan hingga sampai pada titik akhir? Sampai hari kiamat. Jadi keturunan orang-orang yang menyembah Yesus palsu ini akan ketemu dengan Yesus asli di hari terakhir. Pada hari itulah nanti aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Jadi Kristen ini yang sampai bertemu dengan Yesus asli nanti tuh kecewa semua. Ternyata yang mereka ikuti selama ini itu Yesus palsu.
yang bukan manusia. Galatia 1, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil, maksudnya menerima pengajaran 13 kitab. Itu bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Sedangkan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Siapakah planos itu? Planos dalam bahasa Yunani itu artinya penyesat, penipu, pembohong atau iblis. Siapakah iblis itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia? Nah itu, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu dia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia dan tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah antikristusnya dan itulah penyesatnya. Jadi Kristen ini dilema. Di sisi lain mereka mengaku Yesus itu manusia, di sisi lain mereka mengaku Yesus itu bukan manusia. Kenapa? Karena Kristen menggabungkan antara Yesus yang asli dengan Yesus yang penyesat itu. Maka Kristen memiliki konsep kelabakan atau konsep pitikanakanai dalam bahasa Jepang, bahwasanya Yesus itu dua kodrat, dua natur, 100% manusia, 100% bukan manusia. Inilah yang dinyatakan oleh Al-Quran. Jadi ya, saya berharap teman-teman Kristen ini masih ada sisi di dalam dirinya untuk bisa kembali menjadi kodratnya manusia, jangan menjadi penyembah setan. Silakan. Bang Jim, Iya. 5 pertanyaan yang simpel aja. Jika Yesus hanyalah nabi, mengapa ia mengampuni? Jika Yesus hanyalah nabi, mengapa dia disembah? Jika Yesus hanyalah nabi, mengapa dia mengaku dia satu dengan sang ilahi itu? Terus yang kelima, kelima ini Pak. Yang kelima. Dia bisa bangkit dari kematian dengan kuasanya sendiri. Gimana itu Pak? Oke. Menjelaskan. Baik, saya jawab. Yesus Anda katakan Tuhan karena dia bisa hidup, bangkit kembali. Dia bisa mengampuni pertama. Dia bisa mengampuni. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kalau Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, itu bukan dari Yesus. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang keluar dari mulutku yang kamu dengar itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Jadi bukan Yesusnya, karena Yesus manusia. Dia hanya materi. Ibarat kaset, dia hanya kaset sebagai sumber suara, di mana suara itu adalah suaranya Roma Irama yang diputar dari kaset tersebut. Dia hanya menyampaikan suara dari sang pemilik pengampun, yaitu Tuhan. Itu yang pertama. Kenapa dia bisa bangkit dari kematian? Kalau nggak salah itu yang kedua tadi. Kenapa dia bisa bangkit? Karena Yesus itu menubuatkan adanya penyesat yang akan dilemparkan keluar. Ingat, hati-hati. Yesus berkata, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Apa tanda Yunus yang dimaksud oleh Yesus? Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Artinya pada hari ketiga anak manusia ini akan dilemparkan keluar dari kubur. Di dalam Yohanes 12 nomor 30, Yesus berkata, di dalam Yohanes 12 nomor 31, Yesus berkata, tidak lama lagi aku akan berkata-kata denganmu, sebab penguasa dunia ini akan datang, dan penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Begitu juga yang disebutkan di dalam Yohanes 14 nomor 30. Jadi saudara, kalau Anda mengatakan bahwa itu adalah penyebab dia disebut Tuhan, itu gugur. Yang ketiga, apa yang ketiga tadi? Yang ketiga tadi apa? Yesus mengampuni. Yesus mengampuni. Sudah. Yang pertama yang mengampuni, yang ketiga keluar dari kubur, yang keempat, yang ketiga apa? Bang Kenaik tadi yang ketiga apa Bang Kenaik? Yang ketiga tadi. Iya. Sama-sama kita lupa. Yang ketiga tadi bersatu. Oke, satu dengan Tuhan.
Yesus itu justru karena dia mengaku dengan Tuhan, sementara dia adalah manusia, menandakan dia adalah seorang Muslim, berserah diri kepada Tuhan. Dalil pendukungnya, coba Anda lihat di dalam Yohanes 8 nomor 29. Dia yang telah mengutus aku, senantiasa tidak membiarkan aku seorang diri, tetapi senantiasa menyertai aku, sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan kepadanya. Yohanes 8 nomor 15, 16, 17, 18. Engkau menghakimi manusia, aku tidak menghakimi manusia. Tetapi kalau aku menghakimi manusia, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan dia yang telah mengutus aku. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi sudah sah? Akulah saksi itu untuk diriku, dan Bapa juga bersaksi tentang diriku. Aku dan Bapa adalah 2. Yohanes 14 nomor 41. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi dia, sebab aku senantiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkenan di hatinya. Tuh, jelas tuh. Yohanes 5 nomor 37. Engkau tidak pernah melihat Bapa, suaranya pun tidak pernah kau dengarkan. Nah, berarti yang didengarkan kemudian oleh mereka, yang dilihat oleh mereka bukan Bapa. Oke? Lalu kemudian kalau Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu, baca 1 Korintus 8 nomor 6. Sebab kita memiliki satu Allah, yaitu Bapa, dan kita memiliki satu Tuhan, yaitu Yesus. Satu Bapa, satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan adalah Yesus. Jadi satu Tuhan itu Yesus, satu Allah itu Bapa. Mereka tidak bisa bersatu. Karena kapan Yesus bersatu dengan Bapa, berarti Allah itu 2. Kapan Bapa bersatu dengan Yesus, berarti Tuhan itu 2. Sementara dalilnya, kita memiliki satu Allah saja, yaitu Bapa yang ada di surga. Dan kita memiliki satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Berarti Tuhan satu, Bapa, Allah cuma satu. Gak ada kemudian Allah 2, tidak ada kemudian Tuhan 2. Apalagi? Gugur lagi. Yang keempat tadi apa? Oke, saya menanggapi sedikit ya tentang nomor 1 tadi. Boleh. Kalau kita baca di Markus 2 ayat 57, itu bunyinya begini. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ juga beberapa ahli Taurat mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Jadi ayatnya di sini sangat jelas bahwa Tuhan Yesus yang mengampuni langsung. Bukan sang Bapa itu. Oke. Dibantah Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu, yang gue maksud adalah Yesus dari Nazaret, bahwa dia adalah manusia perantara yang telah ditentukan oleh Tuhan, di mana dia melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Jadi Allah yang melakukan semua itu melalui perantaraan manusia, utusannya, wakilnya, dutanya, yaitu Yesus. Gugur. Yesus, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku loh. Penguatnya, Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang knight, apalagi seorang Kristen atau jemaat biasa, bahwa seluruh mukjizat yang kulakukan, mengampuni dosa, menyembuhkan, membuat orang mati bangkit, semua itu bersaksi bahwa aku adalah utusan Bapa. Aku bukan Bapa, tapi itu semua yang kulakukan di tengah-tengahmu bersaksi bahwa aku mampu melakukan itu semua karena aku adalah utusan Bapa, bukan utusan setan. Gugur lagi. Apalagi? Silakan ditanggapi. Kisah Para Rasul 2:36 itu Rasul Petrus berkata Yesus Kristus itu Tuhan. Kenapa Bang Juma tidak mau mengakuinya? Coba mundur di 32-nya, anak muda. Yohanes berapa tadi? Kisah Para Rasul berapa? Para Rasul 2:36. Ya, coba mundur lagi. Jikalau seluruh kaum Israel harus dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Iya. Coba ada maju perkataan lagi. Tuhan itu. Coba mundur lagi kawan. Kisah Para Rasul 2 kan? 36 kan? 36. Coba mundur 4 langkah ke belakang. Apa katanya?
Yesus bukan inilah. Paulus loh, tapi Rasul Petrus loh berbicara. Iya, tapi mundur 4 ayat ke belakang, 4 angka ke belakang, mundur. 1, 2, 3, 4, jatuhnya di 32. Apa katanya? Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Itu tuh. Yesus dibangkitkan oleh Allah. Berarti dia bukan Allah. Kan sudah nyata dalilnya 1 Korintus 8 nomor 6. Hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Nah, Allah ini membangkitkan Tuhan Yesus. Jadi Tuhanmu dibangkitkan oleh Allah. Gugur lagi. Ada lagi anak manis? Oh, udah jadi anak manis ya si naik sekarang Bang Zuma ya. Iya, anak manis karena dia tidak menghujat dan tidak manis. Ada lagi? Ya, Ayo, kalau ayo. masalah itu kita bisa lihat di 1 Petrus ya 38. Ya, silakan. Kristus telah mati satu kali untuk segala dosa. Ia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Ya, dibangkitkan oleh? Menurut roh. Iya, dibangkitkan oleh? Bapa kan roh. Iya, betul. Yesus dibangkitkan, bukan? Berarti Yohanes 1 itu Bapa melalui firman-Nya terjadilah Yesus Kristus. Yesus dibangkitkan, bukan? Ya, karena Bapa itu sangat mulia, tidak ada manusia Nah, atau malaikat. sekarang yang bisa kalau Yesus dekat tidak sama dia. dibangkitkan gimana keadaannya? Kalau Yesus tidak dibangkitkan gimana? Maka sia-sialah iman Kristen. Nah, oleh karena itulah kemudian Yesus itu bukan Tuhan karena dia butuh sosok yang membangkitkan dia. Ulangan 32:39, akulah yang menghidupkan. Berarti Yod-Heh-Vav-He Elohim yang membangkitkan manusia Yesus yang kau tuhankan itu. Gugur lagi. Iya, tapi Ada kan lagi? dia memang Tuhan. Silakan Anda tuhankan, silakan Anda tuhankan manusia yang dibangkitkan oleh Yang Maha Kuasa, nggak apa-apa, itu hak Anda, saudara. Saya cuma membantah Tapi rana dia dalil Tuhan aja. yang menjadi silakan. manusia, Pak. Bukan Gimana? manusia menjadi Tuhan. Dia Tuhan yang menjadi manusia, itu beda, Pak. Tidak bisa. Dia otomatis Tuhan adalah manusia menjadi Tuhan. Mau bukti? Nggak bisa, Pak. Di Mau Yohanes bukti? 1 sama Mau Yohanes bukti? 14. Mau bukti kalau dia adalah manusia yang menjadi Tuhan? Dia manusia yang menjadi Tuhan, Tuhan yang menjadi manusia, bukan Bukan, manusia yang salah. menjadi Tuhan. Salah. Beda. Dia manusia yang menjadi Tuhan. Saya kasih data boleh? Filipi 2. Dia Tuhan yang menjadi manusia. Tidak bisa Tuhan jadi manusia, nggak bisa. Kalau di Kristen bisa, Pak. Karena Tuhan Tidak bisa. Tidak bisa Tuhan menjadi manusia, nggak bisa. Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Manusia adalah ciptaan. Tidak mungkin Tuhan menjadi ciptaan. Itu dulu. Ketika dia Tuhan, tetapi dia adalah ciptaan, sama dengan itu berarti ciptaan yang dikira Tuhan. Nah, ini polanya Kristen memang, betul. Itu polanya Kristen. Sebab kenapa? Di dalam Kolose 2 nomor 9, sebab di dalam tubuh jasmani Yesus, tubuh jasmani, kepenuhan keilahian. Artinya jasadnya Yesus, tubuhnya Yesus ini adalah penuh dengan keilahian. Nah, nanti di Kolose 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, si Theos turun menjadi manusia, mengosongkan keteosan, tidak ada keilahian, hilang. Kosong dia, tetapi mengambil rupa manusia. Tidak mempertahankan keilahian, menjadi rupa manusia. Kosong dia, murni 100% menjadi manusia. Pertanyaannya, kalau dia sudah murni 100% menjadi manusia, kosong keilahian, siapa yang membangkitkan dia? Siapa yang membangkitkan manusia ini yang sudah kehilangan keilahian? Siapa yang membangkitkan? Harus ada Tuhan di luar dirinya yang membangkitkan dia. Itulah yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Jadi manusia yang dibangkitkan. Apa buktinya kalau dia adalah manusia yang menjadi Tuhan? Lihat di Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus Kristus anak Maria mati, agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi Aliteng.
Coba baca Roma 14 nomor 9. Apa tujuan Yesus mati? Agar dia bisa dihidupkan kembali untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Jadi dia adalah mayat yang dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Itu dalil, saudara. Dalil. Bang Zuma, menurut Bang Zuma, firman itu kekal kah atau diciptakan? Yang kekal itu adalah sifat yang melekat pada diri Allah, yaitu kemampuan berfirman yang kekal. Sifat yang melekat pada diri Allah yaitu yang kekal. Mulut Allah, kalau di dalam Yesaya 55 nomor 11, firman yang keluar dari mulutku, artinya mulut ini mesin. Mesin yang melekat pada diri Allah yang mengeluarkan bunyi. Kalau bunyinya itu berbentuk kucing, maka yang keluar kucing. Kalau bunyinya itu berbentuk mobil, maka yang keluar adalah mobil. Jadi mulut ini sebagai mesin. Firman yang keluar dari mesinku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum terjadi apa yang kuinginkan. Jadi yang kekal itu adalah mulut, sumber firman, bukan firman yang kekal. Bukan firman. Tapi mulut. Coba. Kalau kami mulut berfirman karena Tuhan Yesus menjadi manusia, itu kan nyambung. Nah, sekarang yang keluar dari mulut Tuhan Yesus atau suara atau firman? Kan dia adalah sang firman itu yang menjadi manusia. Anda yang mengatakan itu iman Anda. Saya menghargai.